pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Penangkapan begal motor diwarnai tangis keluarganya. Cari dulu sampinya. Seorang anak TKW diperkosa oleh bapak kandung dan kakeknya. Arus balik lebaran usai, Pelabuhan Bakauheni dipadati truk yang akan menyeberang ke Jawa. Seorang remaja putri 15 tahun di Natar, Lampung Selatan dicabuli oleh ayah kandung dan kakeknya. Minggu siang tersangka SH, ayah korban dan kakeknya berinisial AM ditangkap polisi. Kedua tersangka merupakan bapak dan anak. Pencabulan diawali oleh tersangka SH, bapak korban, pada pertengahan 2023. Tersangka mengancam korban dengan senjata tajam supaya korban mau menuruti kemauannya. Tersangka SH berdalih tega memperkosa putrinya karena ditinggal istrinya bekerja di luar negeri sebagai TKW. Pencabulan korban oleh bapaknya yang terjadi berulang kali itu diketahui oleh kakek korban. Mirisnya, bukannya membantu korban, sang kakek justru malah ikut mencabuli korban dan mengancam akan menceritakan aib korban kepada orang lain jika tidak menurut kemauannya. Peristiwa ini terjadi selama kurang lebih periode 1 tahun, di mana si anak korban ini diancam baik dari bapak maupun dari kakek tersebut untuk melakukan perbuatan persetubuhan. Pencabulan terungkap setelah korban memberanikan diri menceritakan perbuatan ayah dan kakeknya kepada anggota keluarga lainnya. Akibat perbuatan kedua tersangka, korban kini mengalami trauma dan masih dalam pendampingan dari petugas PPA Polres Lampung Selatan. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Seorang remaja putri meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan saat mengejar jambret yang merampas ponselnya dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Ban Bandung Baru, Kecamatan Adiluwih, Pringsewu, Sabtu malam. Dini Azizah meninggal akibat menderita luka di kepala dan lengan. Sementara dua saudara perempuannya yang dibonceng menderita luka patah tulang kaki dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Kejadian bermula saat motor yang ditumpangi ketiga korban dipepet motor pelaku yang berjumlah 2 orang. Pelaku kemudian merampas ponsel korban dan langsung tancap gas. Saat bersamaan, korban yang refleks langsung menambah kecepatannya untuk berusaha mengejar pelaku. HP-nya dipegang sebelah kiri, terus itu langsung diambil, terus sama saya sama saudara saya dikejar, tapi nggak bisa, udah lolos yang laki-lakinya. Itu berapa jauh kejar-kejarannya itu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Terus waktu itu saudara saya kehilangan kendali, terus nunggu rumah. Korban yang satu yang membawa motor meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan, terus yang satu patah kaki, sementara yang satu masih dilakukan perawatan. Terus langkah-langkah sendiri Pak dari pihak kepolisian untuk pengungkapan perkara ini Pak? Dari pihak kami kepolisian berusaha melakukan pengejaran terhadap pelaku. Mudah-mudahan pelaku dapat segera tertangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kasus penjambretan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia ini masih dalam penyelidikan kepolisian sektor Sukoharjo. Polisi telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan saksi untuk mengungkap identitas pelaku. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Dua bandar narkoba, Aldo Aditya dan Anhar Tanjung, warga kampung Teluk Harapan, Panjang Selatan, Bandar Lampung, Jumat siang diringkus polisi karena membunuh mantan narapidana yang belum lama bebas dari penjara. Korban Ardiansyah, 56 tahun, tewas akibat dianiaya kedua tersangka menggunakan senjata tajam. Tersangka dan korban tinggal bertetangga. Pembunuhan terhadap korban tersebut terjadi pada awal April lalu saat korban sedang berada di rumah temannya. Kedua tersangka yang membawa senjata tajam dari rumahnya kemudian mendatangi dan menganiaya korban hingga tewas. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap pembunuhan terhadap korban dipicu masalah utang piutang dalam bisnis narkoba. Tersangka sakit hati karena korban tidak mau mengembalikan uang pembelian sabu-sabu kualitas jelek yang dibeli tersangka dari korban senilai sekitar 60 juta rupiah. Berapa banyak sabunya? Sabu segaris, Pak. Segaris. Pada saat itu tuh korban ada di mana? Di lapas Raja Basa, Pak. Jadi kamu pesannya sabu itu pada saat korban masih berada di lapas. Iya, Pak. Nah, terus gimana cerita Nah, selanjutnya? nah ini kan dikasih sama dia ini Pak, mambo bahannya Pak. Mambo itu jelek bahannya Pak, nggak ada dosisnya. Nah terus saya pulangin lah 8 kantong ini Pak. Nah yang 2 kantong ini terlanjur keluar Pak. Udah setelah itu saya pulangin, tapi duit sayanya belum dipulangin Pak sama dia Pak. Nah saya tagih, malah dia yang marah-marah sama saya. Selanjutnya korban setelah mengalami luka yang cukup parah ditinggalkan oleh pelaku, dan setelah diperiksa oleh pemeriksaan oleh penyidik, dan motif yang kita temukan adalah adanya dendam terkait dengan hutang piutang tentang pembelian sabu sebanyak 1 garis 1 on sebesar 60 juta, yang dimana pembayaran itu dan transaksi itu dilakukan pada saat si korban ada dalam lapas dalam hal kasus tindak pidana narkotika juga. Pisau dan pakaian korban disita sebagai barang bukti. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal tentang pembunuhan berencana, ancaman hukumannya 20 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Jam berapa Pak konangannya? Jam berapa konangan ketahuan? Jam 6 Warga desa Pringkumpul, Kecamatan Pringsewu, Selatan Pringsewu, Sabtu pagi digegerkan penemuan mayat pria di teras rumah. Warga desa ini tidak ada yang mengenali identitas jenazah tersebut dan jenazah dievakuasi dari TKP setelah polisi datang. Polisi tidak menemukan luka bekas penganiayaan pada jenazah. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan kartu identitas korban yang diketahui bernama Herianto, berusia 59 tahun, warga Kecamatan Enggal, Bandar Lampung. Lalu memang ada yang menyampaikan saksi? Ya, langsung ke sini, ke TKP sini. Tapi sini nggak berani kalau polisi sebelum polisi ke sini. Jadi kalau polisi ke sini baru kita bareng-bareng sama warga. Itu katanya orang ODGJ apa gimana? Ya kayaknya ODGJ deh kayaknya, cuman kan orang nggak bawaannya kayak gitu, melentang lantung kayak gitu. Melentang lantung kayak gitu. Laki-laki apa perempuannya? Laki-laki ya. Polisi kemudian menghubungi keluarga Herianto. Menurut keluarganya, Herianto pergi dari rumahnya sejak tahun 2022 akibat menderita gangguan jiwa. Ya, seperti musafir gitu, dia keliling nggak pernah pulang ya? Diam di satu tempat, nggak pernah. Terakhir ketemu kapan ya? Terakhir ketemu saya itu 2022. 2022 ya? 2022, iya. Polisi memastikan kematian Herianto akibat sakit. Jenazah Herianto kemudian dibawa pulang keluarganya untuk dimakamkan di TPU dekat kediamannya. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu.